hikmah yang ke-10 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Pada hikmah yang ke-10 ini disebutkan al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-a'malu semua amal ibadah, semua amal perbuatan, suwarun qa'imah adalah laksana kerangka tubuh, adalah laksana jasad yang tegak diam berdiri. Semua amal, semua perbuatan itu adalah digambarkan seperti jasad, seperti tubuh, seperti kerangka anggota badan ini qaimah, yang dia berdiri diam begitu saja. Wa arwahuha, sedangkan ruhnya, maksudnya ruh dari amal ibadah tersebut, dari amal perbuatan itu, wujud, bentuknya adalah ketika ada padanya sirril ikhlas, sir, rahasia, ada rahasia keikhlasan fiha, di dalamnya, yaitu di dalam amal ibadah tersebut. Dari hikmah yang ke-10 ini, Imam Ibnu Athaillah ingin mengingatkan kita semua bahwa amal ibadah yang kita kerjakan atau amal ibadah yang dikerjakan oleh siapapun, maka dia tidak dianggap sebagai satu ibadah yang hidup, tapi dia digambarkan seperti satu hal, satu benda yang mati, yang dia laksana jasad, dia laksana anggota badan, dia laksana kerangka tubuh ini saja. Maka dia akan menjadi hidup apabila dia memiliki ruh. Amal ibadah itu dianggap hidup apabila dia mempunyai ruh. Dan ruhnya disebutkan di sini apabila ada wujud, apabila ada pada amal ibadah itu sirril ikhlas, rahasia keikhlasan. Kalimat sir di sini menunjukkan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Ikhlas itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh hamba yang mengerjakan amal ibadah itu, dan Allah tempat dia menunaikan amal ibadahnya tersebut. Jadi ikhlas itu tidak kelihatan, dia wujudnya rahasia, wujudnya tersembunyi. Yang tahu ikhlas atau tidak itu si hamba sendiri yang bersangkutan, yang melakukan amal ibadah tersebut. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hikmah ke-9 yang lalu kita sebutkan bahwa amal ibadah itu kedudukannya tidak sama, berbeda dan bertingkat-tingkat antara satu orang dengan orang lainnya. Yang membedakannya adalah tergantung kepada asupan atau makanan yang diberikannya kepada hatinya.
Kita tahu yang lalu disebutkan asupan itu adalah ilmu yang akan mengisi amal ibadah tersebut, termasuk paling utama yang lalu kita sebutkan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ilmu ma'rifatullah. Nah, pada hikmah yang ke-10 ini diterangkan bahwa amal ibadah itu juga berbeda dan bertingkat antara satu orang dengan orang lainnya jika dipandang dari sudut keikhlasan mengerjakannya. Tidak sama, walaupun ibadah yang dikerjakan itu sama-sama sholat fardu subuh, sama-sama dilakukan di masjid yang sama-sama dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Tapi nantinya kualitas amal ibadah itu dipandang dari sudut keikhlasannya, maka tidak sama. Bisa perbedaan kita menjadi 3 perbedaan, bisa menjadi 10 perbedaan, bisa bahkan 100 orang yang mengerjakannya, 100 pula tingkatan dari amal ibadah itu sendiri, karena keikhlasan mereka yang mengerjakan itu berbeda-beda ketika menunaikannya. Ikhlas selalu diartikan dengan apa yang ada di dalam ujung dari niat kita. Di ujung niat kita selalu ada kalimat lillahi ta'ala. Kita kerjakan amal ibadah itu karena Allah. Sementara makna kalimat lillah itu bisa dibagi lagi menjadi 3 jenis. Karena Allah itu dipahamkan dengan dari Allah, untuk Allah, dan karena Allah. Jadi amal ibadah itu dari Allah, kemudian untuk Allah, lalu karena Allah. Bagaimana memahamkannya? Dari Allah ini dipahamkan dengan kita bisa mengamalkan amalan itu tidak lain dan tidak bukan karena takdir Allah, bukan karena kita. Ini tergolong kepada selalu disebut dengan tingkatan yang tertinggi. Yang sholat subuh ini bukan kita, tapi karena Allah. Dari Allah ini, dorongan kita datang ke masjid ini dari Allah. Kita bisa melaksanakan sholat ini itu dari Allah, datang takdirnya dari Allah. Maka pada tingkatan ini seseorang sudah bisa mulai menghilangkan perannya dalam pelaksanaan amal ibadah tersebut. Sehingga kadang-kadang kita dengar ada kalimat yang kalau dipahamkan sepintas, kalimat itu kayaknya kalimat tersesat. Tapi kalau dipahami secara mendalam, justru kalimat itulah yang mengandung kebenaran. Yang sholat ini Allah, yang taklim ini Allah, yang makan ini Allah, yang tidur ini Allah, yang istirahat ini Allah, yang melakukan ini Allah. Nah, cuma kadang-kadang ditangkap secara salah, secara keliru. Wah, dia sesat nih. Maka masa Allah tidur, kata dia. Masa Allah makan. Masa Allah berbuat seperti yang dia lakukan. Nah, padahal memahamkannya tidak boleh sesederhana itu. Sehingga ada sebahagian besar orang, inilah salah satu sebab mereka menyesatkan, ya, menyesatkan satu, katakanlah seorang
yang awalnya memang digolongkan sebagai ulama, tapi kemudian dia menjadi lawan dari para wali-wali Allah yang kita kenal dengan wali songo tersebut. Karena dia mengatakan seperti tadi, aku adalah Allah. Orang awam memahamkan, ini sesat nih, dia Allah. Padahal kalau ditanya sama yang menyampaikan itu, bisa jadi ada pemahaman di sana. Bisa jadi yang dia maksud aku adalah Allah, bahwa apapun yang dia perbuat itu bukan dia, tapi semua karena tadi dari Allah. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang mendorongnya, Allah yang memotivasinya, bahkan Allah yang menggerakkan langkahnya. Itulah makna yang sebenarnya itu. Nah, maka dari itu kita pun harus memahamkannya pelan-pelan. Ya cukup sebagai landasan dasar kita bangun awal tadi itu karena Allah. Kalau Allah tidak berkenan, tentu dibuatnya kita terlelap. Tidak bangun awal tadi. Yang menggerakkan langkah kita ke masjid ini Allah, bukan kita. Memang kita lihat kaki kita yang melangkah, tapi yang melangkahkannya adalah Allah. Dan itu pertanda Allah sayang sama kita. Kalau tidak, maka dibuatnya kita tadi terlelap. Atau kalaupun bangun, dibuatnya kita malas untuk melangkah ke masjid. Tapi itu tadi, ini semua dari Allah. Kita pun terdorong untuk tetap bertahan menghadiri majelis ilmu pada hari ini. Nah, maka dari itu, kalau yang lalu ditanyakan oleh Ustaz Ruslan, kalau ada jamaah waktu kuliah subuh kayak gini di luar, itu Allah yang di luar itu Ustaz Ruslan. Iya, Allah yang mentakdirkan mereka seperti itu, kata Pak Jamal. Allah yang mentakdirkan mereka seperti itu. Dan kita ditakdirkan oleh Allah berada di dalam. Jadi Allah itu dalam arti Allah lah awal dari segala-galanya dan Allah yang mentakdirkannya. Itulah makna ikhlas yang tadi kita sebutkan, dari Allah, untuk Allah, dan karena Allah. Maka dari itu sampai nanti pemahaman kita mengatakan bahwa tidak ada peran kita dalam melakukan semua yang kita lakukan ini. Semua adalah karena, kalau pakai bahasa kita, adalah peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur untuk itu. Yang lalu ada satu hikmah, satu fasal yang kita sebutkan, kalau Allah sudah menempatkan kita di sini, jangan pernah berubah mau pindah ke tempat yang lain, kecuali Allah yang memindahkan kita nantinya. Allah nanti yang akan mentakdirkan seseorang jika ingin pindah ke tempat yang lainnya. Maka ini makna dari ikhlas. Jadi mereka yang sudah seperti ini pemahamannya, itu saking ikhlasnya, dia tidak lagi menganggap bahwa dialah yang kuliah subuh ini, bahwa bukan lagi dia yang datang ke masjid tadi, bahwa bukan lagi dia yang mengerjakan sholat subuh itu tadi secara berjamaah. Tapi dalam keyakinannya adalah Allah, dalam arti Allah yang memotivasinya, Allah yang mendorongnya, Allah bahkan yang mentakdirkannya sehingga terjadi itu tadi. Kemudian yang kedua, makna ikhlas yang kita sebutkan tadi, dari Allah dan untuk Allah. Jadi yang kita kerjakan ini pun kita kerjakan dari makna lillahi ta'ala tadi, ini untuk Allah.
kita bangun awal adalah persembahan kita untuk Allah. Kita berjalan tadi menuju ke masjid, ini adalah bentuk persembahan kita kepada Allah. Kemudian tadi kita melakukan sholat subuh kita, dan sekarang kita melaksanakan kuliah subuh kita, maka ini kita lakukan juga untuk Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi kalau dia digabungkan, walaupun selalu ini dikaji secara terpisah, yang untuk Allah, kemudian yang tadi karena Allah, dan yang pertama tadi yang kita sebutkan dari Allah, itu selalu dikaji secara terpisah. Jadi jenis-jenisnya disebutkan. Tapi kalau tiga-tiganya itu memang sudah tergabung pada seseorang, maka tadi dia meyakini yang mengerjakan apa yang dia kerjakan tadi adalah Allah dalam bentuk itu dari Allah, takdir Allah, Allah yang mendorongnya melakukan itu. Kemudian ketika dia melakukannya, dia pun sadar sepenuhnya bahwa itu dia kerjakan untuk Allah. Jadi dari Allah, kemudian untuk Allah. Kemudian yang ketiga adalah dia kerjakan karena Allah. Ini lebih dekat kepada makna lillahi ta'ala. Makanya ada dalam niat pada kebanyakan orang yang atau kita yang selama ini belajar tentang niat tersebut. Amal ibadah itu dikerjakan karena Allah. Di sini mulai timbul ya kelompok yang mengatakan, saya ngerjakan ini bukan karena kepingin masuk surga. Saya mengerjakan ini bukan karena saya takut ke neraka. Saya mengerjakan ini bukan saya mau cari pahala. Saya mengerjakan ini bukan karena saya takut berdosa. Tapi ini saya kerjakan karena Allah semata. Tidak ada yang lain-lainnya. Nah, disinilah posisi yang selalu disebutkan dengan apa yang diungkapkan oleh seorang sufi wanita yang terkenal itu, Rabi'atul Adawiyah, dengan kedahsyatan pernyataannya ketika dia berani mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau hamba kerjakan amal ini karena hamba kepingin masuk surga, tutup pintu surga itu untuk hamba. Kalau hamba mengerjakan amal ibadah ini karena hamba takut kepada nerakamu, maka lemparkan hamba ke nerakamu itu. Kalau hamba mengerjakan amal ibadah ini karena mencari pahala darimu, jangan berikan pahala itu kepada hamba. Dan kalau hamba mengerjakan amal ibadah ini karena takut dosa kepadamu, maka taburkan dosa itu kepada hamba. Semua ini hamba kerjakan bukan karena itu, tapi hamba kerjakan karenamu ya Allah. Kalau karenamu engkau masukkan hamba ke dalam neraka, hamba siap. Kalau itu karenamu ya Allah. Kalau engkau masukkan hamba ke dalam surga, hamba juga siap. Kalau itu karena kehendakmu ya Allah. Kalau karena amal ini engkau berikan hamba pahala atau engkau berikan hamba dosa, hamba ridho kalau itu memang datang darimu ya Allah. Ini level seperti yang disebutkan ya di dalam banyak riwayat, banyak pernyataan dari Rabi'atul Adawiyah. Termasuk ada doa yang saya lihat itu diamalkan oleh sebagian kecil ya. Ada beberapa masjid saya lihat itu selesai sholat Jumat, maka zikir mereka tidak seperti zikir yang biasa yang kita lakukan, yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada masjid, kalau yang saya alami, ada satu, ada dua, ada tiga
Ada 4 masjid dari sekian banyak masjid yang saya hadir di masjid mereka untuk menyampaikan khutbah dan mengimami sholat Jumat mereka. Di dalam zikir mereka ada kalimat Ilahi anta ma'a Ilahi lastu lil firdausi ahla, kata mereka, wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi. Sepengetahuan saya, ini merupakan doa dari Rabi'atul Adawiyah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, aku tidak pantas, lil firdausi, kepada surga firdausmu, ahla, menjadi ahlinya. Ya Allah, begitu kalimatnya kalau secara bahasa tadi. Kalau secara pemahaman bahasa kita, itu diartikan dengan, ya Allah, hamba tidak pantas masuk surga firdausmu. Nah, ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi, wala, dan tidak juga aqwa, hamba ini kuat, dan tidak juga hamba ini kuat, wala aqwa ala nar, jika ditempatkan di neraka, ala naril jahim, di neraka jahim, jahannam. Nah, kalau kita pahamkan tadi dari awal, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, hamba tidak pantas menjadi ahli surgamu, tapi hamba juga tidak kuat menjadi ahli nerakamu. Itu dia. Wala aqwa 'ala naril jahim. Fahabli. Baru di sana masuk doa. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fahabli, maka terimalah ya Allah dari hamba taubatan, taubat hamba. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, dan ampunilah semua dosa-dosa hamba. Terima ya Allah taubat hamba, dan ampunilah semua dosa-dosa hamba. Fahabli waghfir dunubi, ya, fahabli taubatan waghfir dunubi. Kemudian disebutkan fa innaka, sesungguhnya hanya engkaulah ghafirun, yang maha pengampun. Fa innaka ghafirud dzambi, ya, engkaulah yang maha mengampuni seluruh dosa-dosa sebesar apapun ya Allah. Nah, bayangkan, ya Allah, hamba rasanya tidak pantas menjadi ahli surgamu, tapi menjadi ahli nerakamu, hamba juga tidak kuat ya Allah. Menjadi hamba ahli nerakamu, hamba juga tidak kuat. Maka terimalah taubat hamba, dan ampunilah semua dosa-dosa hamba. Sesungguhnya engkau yang maha mengampuni sebesar apapun dosa yang ada pada diri hamba. Ini pengakuan dari Rabi'atul Adawiyah. Jangan sampai, nah kalau mau diambil pelajarannya, jangan sampai pede amat jadi ahli surga. Kepedean, kata orang. Yakin dia, apalagi kalau amal ibadahnya tadi belum seberapa, baik dari sudut tingkatan banyaknya maupun dari tingkatan ikhlasnya belum seberapa. Jadi tetap
berharap dengan sepenuh-penuh harap hanya kasih sayang Allah yang nanti bisa menjadikan kita menjadi ahli surga, karena rasanya tidak pantas ya, kayaknya ya belum pas. Cuma tadi mau menjadi ahli neraka pun kayaknya tidak akan mampu, tidak akan kuat. Jangankan api neraka, api puntung rokok saja tidak mampu. Api puntung rokok saja tidak mampu. Makanya kalau ada orang tidak takut, memang itu luar biasa. Sudah Allah yang membuat dia tidak takut sama neraka. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi saya ingat itu riwayat dari Rabi'atul Adawiyah, tapi saya tidak hafal betul bentuk kalimatnya seperti yang tadi saya hafal betul itu, yang menerangkan bahwa ada pengakuan dari Rabi'atul Adawiyah, dosa-dosa yang dia lakukan itu sebanyak pasir yang ada di tepi pantai. Berapa banyak itu pasir yang ada di tepi pantai, dia yakin sebegitu banyaknya dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dimulai dengan kalimat ilahi juga, itu kalau saya tidak salah. Ya, dimulai dengan kalimat ilahi juga. Nanti mungkin datang ya, kalau muncul lagi dia, karena saya pernah hafal itu. Ya, pakai kalimat ilahi juga. Nah, dicoba-coba diingat lagi nih. Memori dipanggil lagi nih. Ada yang ingat? Ada bersuara tadi kayaknya mengingatkan saya. Enggak? Ya, dosa-dosa hamba banyaknya laksana pasir di tepi pantai, dan rasanya hamba tidak layak mendapatkan keampunan darimu ya Allah, katanya. Itu kesadaran juga. Nah, artinya tadi juga jangan terlalu pede, dosa kita nggak ada, dosa kita ini kecil, dosa kita ini nggak banyak. Iya, kalau dibandingkan orang yang banyak dosanya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang bersih, kayaknya banyak juga dosa kita ini. Kalau dibanding dengan orang yang bersih, kalau dibandingkan dengan orang yang kotor, memang bisa jadi kita tidak sekotor dia. Tapi juga jangan terlalu pede seperti tadi. Sampai kita diajarkan berani mengatakan. Ini juga merupakan ajakan bagi kita untuk senantiasa penuh harap kepada Allah, untuk segera bertaubat, senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Karena ada di antara kita ini yang mengatakan, aku kayak gini pun udah lumayan lah, ketimbang sebelah rumahku lebih parah dari aku, kata dia. Nah, dibandingkannya dirinya dengan orang yang lebih parah. Jangan bandingkan kita dengan orang yang mungkin lebih baik dari kita, maka itu akan membawa dampak manfaat kebaikan sama kita. Nah, jadi kembali kita kepada ungkapan hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tadi, bahwa amal ibadah yang kita kerjakan itu harus kita hidupkan dengan adanya ruh di dalamnya, yaitu terdapat rahasia ikhlas di dalamnya. Jadi ikhlas itu harus dirahasiakan, ikhlas itu harus disembunyikan. Bagaimana nanti cara menyembunyikan keikhlasan dari amal ibadah itu? Di sini disebutkan nanti pada hikmah yang ke-11 dan berikutnya itu akan diterangkan
bagaimana membangun keikhlasan, kemudian bagaimana menjaga agar kita senantiasa ikhlas dalam melakukan itu.